Kemudian yang perlu diingat juga bahwa jangan bermudah-mudah untuk mengakhiri pernikahan. Karena pernikahan itu akadnya, itu kalau di Quran itu kan disebut sebagai salah satu di antara mitsaqun ghalidz, perjanjian yang agung yang dipersaksikan di hadapan Allah. Jadi hakikatnya meskipun yang membuat akad itu, yang berjabatan tangan itu antara dua manusia, gitu kan ya, seorang bapak yang melepaskan anaknya kepada seorang laki-laki. Sebenarnya di situ yang menandasi dua orang itu membuat akad itu karena keyakinan mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Allah. Yang calon suami dia itu memahami bahwa kalau dia itu ingin menikahi, mendapatkan kenikmatan pernikahan, dia harus berani datang meminta ke orang tuanya karena taat pada Allah, bukan kemudian diam-diam menzinainya di belakang. Datang dia langsung menemui orang tuanya. Kan begitu kan ya, bapaknya. Kenapa kok dia mau menyerahkan anak kesayangannya yang dia besarkan dari kecil, dan dia jaga kehormatan seterusnya kepada laki-laki yang baru datang setelah ini dewasa? Karena dia meyakini ada perintah dari Allah, kalau ada datang orang yang kamu yakini soleh, gitu kan ya, nikahkan supaya tidak terjadi sebuah kerusakan di muka bumi. Artinya apa? Di belakang itu tuh memang ada Allah yang mereka jadikan sebagai sandaran. Saya yakin kalau ini karena akadnya ini dibuat karena Allah, nanti Allah yang akan menjaga. Kan gitu kan ya. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan memang Allah mempersaksikan akad tersebut. Maka jangan kemudian bermudah-mudah nganggep Gusti Allah gak ndelok gitu ya. Bolak-balik cerai kawin. Itu tidak menunjukkan bahwa dia paham akad sebesar apa sebenarnya akad yang sedang dia buat. Kalaupun kemudian misalnya terjadi ujian tadi, maka berpikirnya itu bukan menenggelamkan kapal, bukan bermudah-mudah menenggelamkan kapal gitu loh. Ada kelemahan di sana sini, ada bocor sana sini gitu ya. Dudukkan. Kalau memang itu bukan sesuatu yang prinsip gitu ya. Sesuatu yang prinsip itu misalnya kayak gimana? Kalau pernikahan itu kan harusnya dia bersandarkan kepada tadi ya, Islam, yang kemudian membuat dia itu ngerti tujuan akhirnya adalah kembali ke surganya Allah bersama. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu kan tugasnya pemimpin keluarga, membawa sampai ketemu di surga. Jadi berlabuhnya itu kan ke sana. Rutenya supaya kemudian dia itu enggak kesasar-sasar, pakailah tuntunan Allah. Lah, dikatakan itu sesuatu yang sifatnya prinsip, layak kita itu pindah kapal, itu ya kalau misalkan jelas-jelas kepala keluarga atau nakoda itu mengatakan kita gak usah pakai berangkat menuju ke surga-surgaan gitu ya. Jelas-jelas dia itu misalkan jadi pezina, jadi LGBT, jadi orang-orang yang melakukan maksiat, ketika diingatkan itu gak ada urusannya gitu ya. Gak ada surga-surgaan misalnya begitu. Menampakkan keterputusan dia dengan Allah. Nah, dan dia memang gak hendak membawa keluarganya menuju ke surga Allah. Di situ mungkin baru kita bisa bicara. Saya harus pindah kapal. Tapi kalau kemudian cuman karena nakodanya itu loh, membedakan antara angin barat dan angin timur gak ngerti misalnya gitu kan ya, antara bagaimana kemudian mengemudikan itu masih terbata-bata, membaca arah angin nggak terlalu ngerti, membaca arah map dan seterusnya keliru-keliru. Ya jangan karena perkara yang seperti itu terus kemudian putus gitu loh, langsung memutuskan untuk tenggelam gara-gara ngoroknya nggak tertolong gitu. Nah, jadi seperti itu.